Kita mulai saja ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang himpunan gitu ya, dan sedikit tentang pembuktian. Juga fungsi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang fungsi. Kita lanjutkan tentang fungsi. Kita mulai tuliskan ulang definisi fungsi yang kemarin gitu ya. Saya ganti warnanya. Kemarin definisi fungsi apa? Misalkan, nah, misalkan F adalah pemetaan gitu ya, dari A ke B gitu. F adalah fungsi jika setiap X 1, X2 anggota A dengan X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan X2. Oke, yang kedua, definisi fungsi injektif. Misalkan F gitu ya. F dari A ke B dia fungsi gitu ya, fungsi F injektif jika apa? Dia satu-satu kalau oke. Untuk setiap X1, X2 anggota A, X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan X2. Yang ketiga, definisi fungsi surjektif. Oke, ini F ke B. Fungsi dia surjektif atau pada apa itu? Jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota B terdapat X anggota A sedemikian sehingga. Oke, apalagi kalau bijektif? Dua-duanya. Oke. F bijektif gitu ya. Jika dan hanya jika F injektif dan surjektif. Oke, di sini ada contoh. Oke. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 2x per x min 1 gitu ya. Ini dari fungsinya dari domain A, x anggota bilangan real dengan x tidak sama dengan 1. Gitu ya. Ini untuk setiap x. Oke. Bagaimana membuktikan dia fungsi? Ada yang mau coba nggak buktiin dia fungsi? Gimana caranya ngebuktiin kalau fx ini sama dengan 2x per x min 1 adalah fungsi? Gimana membuktikannya? Oke. Apa yang harus diambil dulu? Nah, kita kembali ke definisi. Oke. Nah, ini. Definisinya untuk setiap x1, x2 anggota A, x1 sama dengan x2, maka fx1 sama dengan fx2. Berarti yang diambil pertama apa dulu? Ini jika maka kan ya definisinya ya. Jika x1 sama dengan x2, maka fx1 sama dengan fx2. Berarti yang diketahui adalah x1 sama dengan x2 ya. Dan untuk setiap x1, x2 anggota dari A. Berarti kita harus ambil gitu ya.
ambil X1, boleh sembarang. Ambil sembarang X1 sama dengan X2. X1, X2 anggota A dengan X1 sama dengan X2. Nah, akan dibuktikan F X1 sama dengan F X2. Oke. Kita mulai dari mana membuktikannya? Oke, dari mana? Ada yang punya ide? Gimana membuktikan Fx1 sama dengan Fx2 atau membuktikan 2x1 per x1 min 1 sama dengan 2x2 per x2 min 1. Kita dengan premis ini. Premisnya adalah x1. Oke. Ya. Oke. Ini akan kita buktikan. Oke. Karena X1 sama dengan X2, maka 2X1 sama dengan 2X2. Oke. Betul ya? Karena X1 sama dengan X2, X1 sama dengan X2, maka apa? X1 min 1 sama dengan, oke. Lalu, sehingga, inilah gampang aja sih, sehingga 2X1 per X1 min 1 sama dengan, udah gampang kan? X2 min 1. Oke, sorry. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terbukti Fx1 sama dengan ya kan, ya betul ya. Maksudnya kita membuktikan sesuatu dia sama dengan, kita mulai dari premisnya X1 sama dengan X2, kita dapatkan yang sebelah kanan. Sebenarnya boleh aja sih dari sini langsung diganti gitu ya. X2 semua boleh aja. Cuman biar kelihatan di mana ininya, apa namanya? Di mana prosesnya gitu. Jadi saya ubah dari atas. Oke. Nah, sekarang setelah membuktikan dia fungsi gitu ya, atau dia adalah fungsi yang terdefinisi dengan baik gitu ya, ini well-defined function. Oke, yang kedua kita buktikan dia injektif. Gimana membuktikan dia injektif? Kalau membuktikan injektif berarti yang diambil apa? Oke, kita kembali ke definisinya. Sama ya, ambil X1, X2 anggota dari A. Atau boleh juga sebaliknya nih pakai kontrapositif gitu ya. Boleh juga kayak gini. Ambil gitu ya, ambil sembarang X1 sama dengan X2 misalkan gitu ya. Dengan X1, X2 anggota A maksud saya. X1, X2. Oke, boleh gini. Oke, lalu akan ditunjukkan gitu ya, akan ditunjukkan ADT itu akan ditunjukkan ya. Akan ditunjukkan F X1 tidak sama dengan. Oke, boleh seperti ini, boleh juga ini opsi yang pertama gitu ya. Boleh juga ambil sembarangnya sama. X1, X2 anggota A, Fx1 sama dengan Fx2 akan ditunjukkan X1 sama dengan. Oke, kita akan mulai pakai yang nomor 2 aja dulu ya. Yang nomor 1 silakan jika ingin membuktikannya. Nah, kita buktikan berarti ambil sembarang X1, X2 anggota dari A,
diketahui gitu ya. Diketahui fx1 sama dengan fx2 artinya 2x1 per x1 min 1. Dari sini kita dapat 2x1 sama dengan x2 x1 min 1. Oke, duanya sebenarnya bisa kita hilangkan ya. Oke, dari sini seperti apa jadinya? Ini jadi kita kalikan jadi apa? X1, X2 dikurangi X1 sama dengan X2, X1 dikurangi 1 ya. X2, sorry. X2. Nah, kalau kita apa namanya? Kita kurangkan ada X1, X2 sebelah kanan X2, X1 gitu ya. Karena dia bilangan real, maka X1, X2 sama dengan X2, X1 gitu ya. Maksudnya X1 dikali X2 sama dengan X2 dikali X1. Berarti dari sini yang ini bisa hilang ya, bisa pakai cancelasi. Ini ya. Ini yang bisa 5, tidak dikali X1 sehingga X1 S2. Oke, terbukti F injek. Oke, dari sampai sini ada pertanyaan? Gitu ya. Clue-nya kalau kita membuktikan suatu fungsi, suatu apapun gitu ya, clue-nya mulai dari premis gitu ya. Nah, ini definisinya, premisnya adalah untuk yang injektif untuk setiap X1, X2 anggota. Berarti yang ambil sembarang X1, X2 anggota dari yang gitu ya. Itu adalah apa ya? Esensialnya untuk membuktikan. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Fungsi ini surjektif nggak ya? Kalau kalian gambarkan nih fungsinya dia surjektif nggak kira-kira? Semua bilangan real apakah bisa dibalikan ke fungsi ini? Apakah ada perapatannya di fungsi ini? Surjektif nggak? Oke, surjektif nggak? Ada nggak sesuatu bilangan di bilangan real gitu ya, yang nggak ada perapatannya di sini? Atau kalau secara gambar garis besar, kalau kita inverse kan gitu ya, kira-kira apa sih bilangan yang tidak bisa masuk ke inverse-nya? Oke, inverse dari ini apa? Cara cari inverse gimana? Kalau kita punya fx 2x, inverse-nya apa? Ya, waktu SMA, inverse-nya apa? Silakan masuk. Oke, kalau kita ubah dia jadi Y sama dengan 2X. X min 1, maka ini sama dengan X. Oke, dibaliknya gimana? Oke, gimana cara cari inverse?
Waktu SMA, waktu kalkulus. Oke. Biasanya gimana cari inverse? Oke, ya gimana coba? Yang ini di inverse kan seperti apa? Kali silang, oke. X min 1 sama dengan 2X. Terus, substitusinya seperti apa? Oke, ya. Distribusi, oke, min Y. Oke, dulu terus. Tambahkan kemana? Oke, kemana ditambahkannya? Digabungkan yang ada X-nya? Oke. Misalkan ke ini dulu aja ya. Ke kiri dulu ya. Nanti di 2X min. Oke. Terus X-nya keluar gitu. Oke. Terus kita kembalikan gitu. X-nya berarti sama dengan min Y per 2 min Y atau Y per. Oke. Nah, kalau Y, oke, terima kasih. Y per Y min 2 berarti Y-nya tidak sama dengan berapa? Tidak sama dengan 2. Oke. Nah, berarti dia itu tidak pada gitu ya. Tidak pada segeluruh bilangan real karena ada dua yang nggak mungkin punya prapata di X gitu ya. Secara formal saya ingin buktikan, misalkan saya akan buktikan F surjektif dengan domainnya X anggota bilangan real kecuali 2 gitu ya. Berarti apa yang diambil? Kita balik ke definisi. Berarti yang diambil adalah Y. Oke. Oke. Bukti sembarang Y anggota. Oke, ini kita ganti aja biar nggak bingung. Karena Y tidak sama dengan 2 gitu ya. Y per Y min 2 gitu ya. Y min 2 dia anggota bilangan real. Oke.
anggota bilangan real. Oke, kita namakan Y per Y min 2 anggota bilangan real. Misalkan gitu ya. Misalkan Y per Y min 2 sama dengan X. Oke, suatu bilangan real. Boleh yang lain boleh aja. Karena dia pasti bilangan real, dia adalah bisa kita nyatakan variabel. Oke, boleh aja. Oke, soalnya saya bilang misalkan Y min 2 misalkan sama dengan A gitu ya. Boleh aja. Nah, dari sini kita kembalikan nih. Oke, X aja biarin ya. Oke. Anggota bilangan real. Nah, dari sini kita kembalikan dengan proses yang di atas ini. Gimana cara mengembalikan Y per Y min 2 sama dengan X menjadi apa tuh? Y sama dengan 2X per X min 1. Bagaimana dikembalikannya? Dikali silang lagi ya. Kita kembalikan gitu ya. Y sama dengan X kali Y min 2 terus X Y min 2X. Lalu di sini Y min XY sama dengan min 2X. Oke, Y-nya dikeluarkan. 1 min X sama dengan min 2X. Oke, lalu maka Y sama dengan min X per 1 min X gitu ya. Untuk X-nya 1 dari sini. Ini sama dengan Oke, buat yang bingung gitu ya, ini apa sih yang sedang Ibu kerjakan? Oke, saya akan membuktikan suatu fungsi adalah surjektif. Apa yang harus dibuktikan adalah terdapat X yang mengakibatkan si Y-nya itu sama dengan Fx gitu ya. Nah, di sini di baris pertama, apa sih yang menjamin ada sih suatu nilai X itu ya, ini belum sama dengan Fx ya. Karena ini dari sifat bilangan real itu sendiri. Karena Y tidak sama dengan 2 gitu ya, maka Y per Y min 2 itu dia adalah bilangan real. Maksudnya terdefinisi, di sini tidak mungkin sama dengan 0. Nah, kita misalkan X, misalkan yang lain boleh aja gitu ya. Misalkan saya misalkan A, B, C, dan Z boleh aja. Tapi di sini karena ingin nyambung gitu ya, ingin nyambung ke fungsinya, maka saya misalkan dengan X. Oke, ini belum sampai Y sama dengan Fx. Nah, gimana sih caranya mengubah Y sama dengan Fx? Maka kita ulangi, kita ubah nih step yang kita cari di sini, dibalik ya. Kita balik stepnya, sini dikalikan, didapatlah Y sama dengan min X per 1 min X, berarti X-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Oke, di sini. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa si X yang tadi membawa kita ke suatu persamaan bahwa Y-nya sama dengan Fx. Oh iya, sorry, saya kekalikan ya. Oke, 2-nya berarti di sini ya. Saya kurang. Oke, sorry. Terima kasih. Nah, di sini berarti 2 ya, min 2x. Oke. Ini 2-nya nggak ke bawah di sini. Ini ada 2-nya ya. Nah, berarti ya sama dengan 2x per x min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bagaimana membuktikan surjektif? Nah, yang ini yang tadi kita kerjakan di awal, itu adalah blueprintnya gitu ya, coret-coretannya, bukti formalnya seperti ini. Oke, untuk latihan kerjakan nomor berapa nih? Nomor 14. Nomor 14 saya terjemahkan aja. Di sini tunjukkan gitu ya, buktikan Fx sama dengan X per
akar X kuadrat plus 1. Untuk X yang anggota bilangan real, dia bijektif terhadap gitu ya. Terhadap Y-nya di mana min 1. Oke, ini sama dengannya salah. Oke, yang min 1 kurang dari Y kurang dari 1 itu dia adalah kodomainnya ya. Maksudnya sebelah sana range-nya, domainnya berarti dia adalah bilangan real. Oke, ini silahkan dibuktikan. Ini nomor 14, exercise 1.1. X, yes. Yes. Gitu ya. Berarti untuk membuktikan bijektif kita harus buktikan injektif, injektif dan surjektif. Tapi sebelum itu buktikan bahwa dia adalah fungsi dulu ya. Buktikan dia fungsi terdefinisi dengan baik dengan definisi fungsi gitu ya. Lalu buktikan dia surjektif dan injektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bagaimana membuktikan suatu fungsi, suatu pemetaan dia fungsi, injektif, surjektif, dan bijektif. Oke, nanti yang ini kita kasih kesimpulan terakhir ya. Jadi, jadi F surjektif pada X anggota bilangan real, di mana X. Oke, ini ininya ya, domainnya. Dari Oke, ini saya tuliskan ini A gitu ya. A, ini B, ini C. Oke. Dari A, B, dan C terbukti F bijektif. Dengan domain ya X anggota bilangan real, X tidak sama dengan 1. Dan ini ya, kodomainnya X anggota bilangan real, X tidak sama dengan ke X anggota bilangan real. Oke. Nanti yang ini juga sama ya, buktikan dia fungsi, buktikan dia bijektif dan injektif. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, untuk fungsi inverse udah ya. Fungsi inverse kita sudah tahu bagaimana cara mencari inverse. Lalu kemarin bagaimana definisi dari direct image dan inverse image dari suatu bilangan real atau suatu fungsi. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke suatu operasi yang penting di fungsi. Operasi fungsi adalah operasi komposisi gitu ya. Komposisi. Oke, misalkan
Misalkan F B gitu ya. Dan G dari B ke C. Oke. Kemudian ini G ya. Oke, jika range dari fungsi F dia subset dari domain fungsi G gitu ya. Domain fungsi G sama dengan B gitu ya. Maka komposisi fungsi atau fungsi komposisi gitu ya. G, oke. G nokta F adalah fungsi begini deh. G nokta F berarti dia dari A ke C. Oke, jangan kebalik ya. Maksudnya jangan kebalik di kalau F nokta G gitu ya. Itu nggak bisa gitu ya. F. Oke, ada yang bilang F komposisi G, ada yang bilang nokta, ada yang bilang O. Ya, G, O, F. Gitu, G, O, F, A ke C. Nah, ini didefinisikan dengan G komposisi Fx sama dengan G Fx untuk setiap X. Contoh kita punya Fx sama dengan 2x. Oke, dan Gx sama dengan oke. Domain dari F apa? Oh, domain dari F apa? Range-nya. Sekarang domain dari G apa? Range dari G apa? Oke, ini domain dari F apa? Bilangan real, oke. Domain F adalah bilangan real. Oke, sekarang range-nya bilangan real juga ya. Range dari F adalah bilangan real. Nah, sekarang untuk G, DG, RG. Oke, ini bilangan real juga. Oke, range-nya apa? Bilangan real juga? Coba. Oke, ini kita subset bilangan real dulu ya. Oke, sebenarnya karena fungsi komposisi range dari bilangan G-nya nggak terlalu, maksudnya ini kan nggak terlalu penting dulu. Hapus dulu. Nah, sekarang kita akan mencari GOF. Ini jadi berapa? G 2X jadi apa nih? 3 dikali 2X kuadrat. Jadi berapa? 12X kuadrat.
Di operasi fungsi komposisi berlaku komutatif nggak? Enggak ya. FOG nggak akan sama dengan GOF. Nah, sekarang kita cari FOG-nya. Oke. Berapa nih? FOGX. FGX. F3X kuadrat min 1. Berarti apa ini? 2 dikali 3X kuadrat. Dengan 6X kuadrat min 2 gitu ya. Dia nggak sama ya. Tidak sama. Oke, sekarang contoh yang kedua. Kalau kita punya fx sama dengan 1 min x kuadrat, ya. Lalu gx sama dengan akar x. Oke. Ini domain dari f. Oke, domain dari f. Bilangan real. Range-nya. Domain dari G. Domain dari G apa? Bilangan positif. Ya. Range-nya. Bilangan positif. Oke, ini. Betul nggak? Salah nggak? Salah kayaknya ya. Coba. Min x kuadrat kebalik seperti ini. Lalu ditambahkan 1. Oke, kalau kita gambarkan 1 min x kuadrat gimana? Oke, gimana gambar 1 min x kuadrat? Oke, gambar garisnya kurang atas. Kalau gambar x kuadrat kan gini ya. Oke. Kalau gambar negatif x kuadrat, maaf ya gambarnya nggak ini. Itulah ya. Oh, sorry. Nah, sekarang kalau ini x kuadrat, y sama dengan x kuadrat, y sama dengan. Nah, sekarang kita gambar y sama dengan 1 min x kuadrat, berarti gimana? Fungsinya. Agak atas sumbu x atau agak bawah sumbu x? Atas ya. Kalau di sini 1 gitu ya. Ini saya, nah gitu ya. Ini gambarnya nggak ini banget. Oke. Nah, misalkan gitu ya. Y sama dengan. Oke. Berarti Y-nya nggak akan nyentuh berapa nih? Nggak mungkin di atas kan Y-nya ya? Nggak mungkin ada di X, Y lebih dari 1 ya? Betul nggak? Oke, lihat domain adalah lihat sumbu X, lihat kodomain adalah lihat atau range lihat sumbu Y. Nah, kalau kita lihat X-nya gitu ya, perapatanya itu terdefinisi semua di sumbu X gitu ya, sumbu X seperti ini, itu pasti ada fungsinya gitu ya. Sedangkan di Y-nya kalau kita balik, fungsinya gitu ya, di Y-nya itu nggak akan mungkin Y-nya dia lebih dari 1. Berarti di sini bilangan range-nya adalah, saya tuliskan X anggota bilangan real ya, di mana X-nya kurang dari sama dengan 1.
Betul ya? Betul nggak range-nya seperti itu? Atau ada yang punya pendapat lain? Berarti domain dari F adalah bilangan real, range-nya dari F adalah di bawah 1 gitu ya, range-nya di bawah 1. Domain dari G adalah bilangan real positif, range-nya juga sama ya, bilangan real positif. Nah, sekarang kita bisa nggak cari nilai dari nilai GOF-nya? Syarat dari mencari nilai GOF apa? Syaratnya apa tadi di awal? Balik. Definisi syaratnya adalah syaratnya adalah domain dari G harus sama dengan atau harus lebih besar daripada range F. Nih, ini syaratnya. Oke. A, B, C. Ya. Nah, syaratnya kita kembali. Syaratnya adalah range F harus subset dari domain G. Domain G. Ini domain G ini yang besar. Ini range F tulis ini. Yang contoh yang oke. Nah, kita punya domain G-nya gitu ya. Kita punya domain G-nya sama dengan bilangan real positif. Sama dengan 0. Oke. Nah, kita punya range F-nya tadi apa? X anggota bilangan real. Di mana X-nya kurang dari sama dengan. Atau ini saya tuliskan X anggota bilangan real di mana X. Ya. Kalau kita gambarkan garis bilangannya, oke, ini ada 0, ini ada 1 ya. Nah, domain dari G itu di sini. Oke, range F sini ya. Ini saya biar nggak ini aja sih. Ini atau saya gambarkan. Nah, irisannya di sini.
Nah, syaratnya ada tadi apa? Range F subset dari ini syaratnya ya. Oke. Nah, karena kita punya keterbatasan ini, keterbatasan bahwa si range F-nya dia lebih bukan subset tapi dia ada sesuatu di luar. Jadi di luar lemari ini kita hanya bisa mencari nilai dari ini ya, ini gitu ya, dengan syarat gitu ya, hanya dengan syarat fx-nya lebih besar dari 0 atau range f yang di sini gitu ya, dengan syarat ini kan range f berarti oke, syaratnya hanya GOF ada gitu ya, atau terdefinisi gitu ya, ada jika fx-nya lebih besar daripada 0. Nah, nilai GOF-nya jadi apa? X sama dengan G, tadi apa F-nya? F-nya adalah, mana tadi? 1 min X kuadrat ya. Saya 1 min X kuadrat. Oke, GX-nya akar X berarti ini X kuadrat. Oke, karena syaratnya adalah fx sama dengan 0 gitu ya. Syaratnya ini fx sama lebih besar daripada 0, fx adalah 1 min x kuadrat gitu ya. Berarti apa? X kuadrat kurang dari 1 atau min 1 gitu ya. Berarti ini untuk setiap X anggota X min 1. Itu enggak X kurang dari sama dengan 1 sama X kurang dari sama dengan X 1. Yang mana? Yang X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Oke. Tiba-tiba X kurang dari 1. Oke. Saya balik ke sini. Kita balik ya. Ini saya balik X kuadratnya pindah ke kanan 1 ya. Nah, ini saya balik penulisnya. Iya Bu, tapi kenapa enggak dari X kuadrat ke X1 ke X-nya? Nah itu kan biasanya kan jadi X kurang dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Betul nggak ya? Oke, di sini ya saya lihat dari buku coba. Coba kita cari ini gimana caranya? Mencari ini kita. Oke, gimana caranya nyari X kuadrat kurang dari 1? Cara nyari X-nya. Gimana cara nyarinya? Oke. Ini kita ini aja ya, 1 min X gitu ya. Oke, seperti ini kan ya. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Nah, gimana cara nyarinya? Dari sini? Pakai apa biasanya? Oke.
Ini kan X-nya berarti nilainya 1 dan oke, dari sini biasanya pakai apa? Min plus atau apa? Saya nggak tahu nih. Ini min 1. Itu Kak, bukan? Kalau kita masukin nilainya 0, negatif, ini ya. Itu nggak salah nggak? 1 min X. Kalau kita masukin 0, positif, sorry. Positif. Oke, ini ya. Maka range-nya ada di sini. Coba. Masukin 2 ke X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, dimasukin plus ini. Sama dengan 2, selesaikan. Oke, coba jangan ketukar sama kalau X kuadrat min 1 lebih besar dari sama 1 min X kuadrat. Kalau yang ini gitu ya, hasilnya akan di sebelah kanan. Nah, ya. Nah, dari sini berarti oke, udah ya, betul ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita balik FOG gitu ya. Kalau GOF syaratnya adalah jika GOF syaratnya adalah range F subset dari domain G gitu ya. Nah, sekarang kalau FOG berarti syaratnya adalah range G subset dari domain. Nah, sekarang kita kembali range G gitu ya. Range G dia ini ya, untuk R-nya lebih besar daripada 0 dan domain F. Dari sini range G-nya dia adalah X, di mana X-nya lebih besar daripada 0 dan domain F-nya dia adalah bilangan G. Nah, kita ingin mencari nilai FOG gitu ya. Kita akan mencari nilai FOG. Berarti dia hanya bisa dipenuhi untuk X-nya lebih besar daripada 0. Ini adalah range DF gitu ya. Yang ini adalah F. Ini RG, ini satu.
Nah, berarti di sini syarat dari F noktah G ada gitu ya. Wush. Ya, FOG ada untuk X-nya lebih besar daripada. Oke. Nah, berarti nilai ininya berapa? FOGX dia sama dengan FGX. Tadi GX-nya akar X gitu ya. Ini sama dengan 1 min akar X kuadrat gitu ya. Sama dengan. Tapi syaratnya X-nya lebih besar daripada 0. Untuk mengantisipasi yang. Oke, karena ini ya, karena kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya save dulu. Oke, fungsi komposisi ada pertanyaan? Di sini teorema ada. Ke B gitu ya, terus G dari B ke C. Dan hanya subset dari C. Oke, ini lambang apa?
Kalau saya kemarin A itu apa? Itu apa? Kemarin? Apa itu namanya? Ini adalah direct image. Nah, kalau kemarin juga F inverse H adalah inverse image itu peta ya. Image atau peta. Berarti ini adalah inverse image of H gitu ya, dari GOF. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di komposisi, kalau kita punya dengan kata lain gitu, ini maksudnya mungkin takutnya bingung dengan kata lain. Kalau kita punya GOF diinversekan gitu ya, X dia akan sama dengan apa nih? F inverse. Ya, maksud di atas itu seperti kalau kita sendiri ini maksudnya, tapi dia maksudnya kita sebenarnya jadi kalau kita punya yang F diinversekan dia first dibalik itu maksudnya. Oke, untuk inverse-nya prosesnya sama ya, mencari inverse dari GOF atau mencari inverse dari fungsi biasa sama, kita cari GOF-nya dulu. Kita cari GOF dulu, baru atau kita cari inverse-nya masing-masing. Jadi sama saja, silakan nanti untuk. Nah, sekarang udah jam 8.12, kita masuk ke ini bab 0 belum selesai. Oke. Bab 1 belum selesai ya. Oke. Oke. Kita masuk ke untuk pembuktian induksi udah pada bisa semua atau gimana? Induksi itu seperti apa? Induksi. Ini mau saya lewat kalau memang udah pada bisa. Apa itu pembuktian dengan induksi? Oke, gimana membuktikan? Kenapa? Gimana membuktikan sesuatu secara induksi? Misalkan saya ingin membuktikan apa ya? Membuktikan bahwa untuk setiap n gitu ya, bilangan asli ini ya PN benar. Nah, PN itu apa gitu? PN itu pernyataan ya. Proposisi dengan fungsi n gitu ya. PN benar. Nah, contohnya misalkan n kuadrat plus 1 dia adalah atau 2n adalah genap gitu ya. Atau n kuadrat plus 1 juga bilangan asli gitu ya. Ini contoh aja sih. Bilangan asli. Contoh. Nah, kalau kita ingin membuktikan seperti ini, yang kita buktikan pertama apa? Dengan sistem induksi.
kita ingin membuktikan proposisi dengan fungsi proposisi N adalah benar, berarti untuk N, buktikan untuk N sama dengan 1, betul. Buktikan untuk N sama dengan 1, P1 benar gitu ya. Yang kedua, oke, asumsikan benar gitu ya. Asumsikan benar untuk N sama dengan K gitu ya. Asumsikan PK benar gitu ya. Benar. Buktikan 3, buktikan kan P K plus 1 benar. Oke, ini akan saya hapus, ini hanya contoh. Nah, sistem hapusnya malah jelas. Oke, sistem induksi adalah kita buktikan untuk yang awalnya, lalu kita asumsikan untuk K, dan kita buktikan untuk K plus 1 dengan menggunakan P1 atau PK. Nah, dari sini kita asumsikan terbukti bahwa PN benar untuk setiap N anggota belok. Oke, saya kasih satu, di sini ada contoh satu sih. Oke, saya kasih contoh di sini katanya buktikan bahwa 1 plus 2 plus N sama dengan 1. Oke. Buktikan ini dengan induksi matematik. Kalau dengan cara biasa, gampang ya. Gimana cara membuktikan ini dengan cara biasa? Buktikan 1 plus 2 dan seterusnya sampai N. Dengan cara langsung gimana buktikannya? Buktikan dengan cara langsung. Misalkan A sama dengan 1 plus 2 plus itu ya. Ini gampang ya. Ini A sama dengan N plus N-1. Dibalik 1. Kita tambahkan 2A. Ini sama dengan N plus 1 ditambah N plus 1. Dan seterusnya. Sebanyak berapa kali ini? Kita menunjukkan 1 plus 2 plus 1. Kita balik 1. Ini ada sebanyak N, sehingga ini sama dengan N dikali N plus 1. Oke, jangan lupa kita sedang mencari nilai A, maka A-nya sama dengan setengah N kali N plus 1. Ya. Itu untuk cara langsungnya. Nah, sekarang dengan induksi seperti apa? Ini cara langsung. Sekarang dengan induksi adalah untuk N sama dengan 1, itu apa? P1 adalah P1 gitu ya. Berarti apa P1? 1 sama dengan setengah kali 1 ditambah 1 plus 1. Tahu, tulis aja 1 sama dengan setengah dikali 2 gitu ya. Ini maka P1 benar. Oke. Asumsikan 1 plus 2 plus K sama dengan setengah K kali K plus 1 adalah benar.
Ini adalah PK-nya. Oke. Ini adalah P1. Nah, akan dibuktikan bahwa maka 1 plus 2 plus K plus K plus 1 gitu ya. Oke, sama dengan, nah yang ininya, dia adalah setengah K kali K plus 1 ditambah K plus 1. Oke, kita punya 2 K plus 1 di sini. Kita keluarkan, jadi K plus 1 dikali setengah, oke, setengah K plus 1 ya. Oke, yang kita butuhkan apa sih? Setengah K plus 1 dikali, oke, nah ini kita K plus 1 gitu ya. Ini 2 K plus 2. Oke, saya pindahkan ke kiri dulu ya. Pindahkan ke sini aja. Oke, sama dengan 1 dikali ya. Ini sama dengan K plus 1 dikali, oke, K plus 2 per 2. Disamakan penyebutnya, setengahnya kita keluarkan jadi setengah K plus 1 dikali K plus 2. Nah, ini udah terbukti nih bahwa PK plus 1 benar. Ini PK, berarti PK plus 1 buktinya adalah setengah. Ini nah, dari sini sudah terbukti PK plus 1 benar ya. Oke. Ini dari 1, 2 dan 1 dan 2 gitu ya. Maka untuk setiap n anggota bilangan asli, Pn benar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Induksi bisa ya, semuanya ya. Sudah ya di dasar matematik. Oke, nah ini kita akan baru mulai masuk ke analisisnya. Ini baru pengantar, oke. Oke, nah sekarang ini saya ngejar waktu. Ini adalah finite and infinite. Finite infinite. Himpunan hingga dan tak hingga. Oke, suatu himpunan gitu ya, misalkan S adalah himpunan S dikatakan berhingga atau hingga gitu, ada yang nyebutnya berhingga, ada yang nyebutnya hingga, boleh. Jika kardinalitas dari S gitu ya, dia sama dengan 0 atau kardinalitas itu banyak elemen atau banyaknya S sama dengan N untuk suatu N-nya anggota bilangan asli. Oke, ini adalah himpunan berhingga dan dia gitu ya, S tak hingga jika S-nya tidak finite, tidak berhingga. Ini agak aneh ya. Jika S tidak memenuhi poin
Oke, bilangan real hingga atau tak hingga? Tak hingga. Bilangan rasional. Rasional berhingga atau tak hingga? Rasional. Oke, yang pertama adalah bilangan asli hingga atau tak hingga? Bilangan asli hingga atau tak hingga? Tak hingga ya. Karena kita nggak tahu berapa jumlah dari pada n-nya. Bilangan real juga, bilangan rasional juga, irasional juga. Oke. Oke, teoremanya bisa saya tunjukkan aja sih. Kita baca aja bersama ya. Sudah. Ya, matematika induksi kita sudah sebelah sedikit ya. Oke, nah ini ya. Ini definisi dari finite ya, nggak kebaca. Sorry. Oke. Nah, ini definisi dari finite dan infinite. Dia lalu di bawahnya nih ya, di sini ada teoremanya, katanya irisan dari himpunan gitu ya. Oke, di sini nggak kelihatan lagi. Ya, nggak kelihatan. Duplikasi. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang teorema pertama bunyinya kalau kita punya A-nya dia M elemen, B-nya N elemen gitu ya. Lalu irisannya tak kosong, maka gabungannya pasti M plus N. Ini udah pasti sudah pada paham ya. Maksudnya ketika kita punya MN digabungkan dan nggak punya irisan, berarti gabungannya M plus N gitu ya. Lalu ini juga sama kalau kita punya suatu himpunan gitu ya, dia himpunannya A-nya banyaknya adalah M, lalu kita punya C subset dari A gitu ya, dia punya satu elemen gitu ya, berarti pengurangannya ini kalau kita punya C A itu ya, dan B-nya tadi sudah berarti C B-nya ini C tambah B tetap sama. Jadi kalau saya gambarkan yang pertama adalah seperti ini ya. Oh, sorry, ini kosong. Yang pertama adalah seperti ini, MN gitu ya. Yang kedua adalah M1. Yang ketiga dia C-nya tak hingga gitu ya. Ini saya titik-titik aja ya. Maksudnya ini C-nya, ini B-nya berhingga ya. C min B, sisanya tetap. Ini kita cepat aja. Pembuktiannya nanti aja ya. Nah, ini kalau kita punya suatu S dan T, dia himpunan gitu ya. T subset dari S, dia kalau S-nya adalah finite gitu ya. Ini dia finite nih S-nya, pasti di bawahnya atau finite maksudnya dia berhingga pasti di dalam sini apapun yang ada di dalam pasti berhingga. Ini berhingga gitu ya.
finite, maka yang di dalamnya pasti finite, gitu ya. Oke. Apapun itu pasti finite. Dan sebaliknya, kalau yang di dalamnya infinite, gitu ya, kalau ini infinite, kalau ini tak hingga gitu ya, luarnya pasti dia tak hingga. Contohnya adalah, kalau saya punya misalkan di dalamnya bilangan rasional, di luarnya kan bilangan ini, kalau rasional tak hingga, berarti apapun yang di luarnya lebih besar. Kalau ini contohnya misalnya saya punya bilangan 1 sampai 100, ini apapun yang di dalamnya pasti dia hingga, misalkan 1 sampai 50 atau bilangan genap kurang dari 100 dan seterusnya. Mungkin kalau S-nya infinite, yang S, oke, yang S-nya infinite mungkin, sangat mungkin. Ini kalau misalkan S-nya infinite, misalkan bilangan real, di dalamnya kita punya himpunan bilangan asli 1 sampai 100 bisa kan? Jadi maksudnya luarnya infinite, dalamnya finite bisa. Cuman dalam kasus ini karena jika maka, jika luarnya terbatas tapi dalamnya ini jika dalamnya tidak terbatas hingga tidak, maka luarnya, kalau maksudnya luarnya hingga dalamnya hingga tidak ada. Ya tapi nggak ada kasus sebaliknya, luarnya hingga dalamnya hingga nggak bisa. Hingga dalamnya hingga ya. Oke. Pembuktiannya nanti aja kita bahas. Oke, nah ini cukup penting adalah kita akan lebih jam berapa ini? 8.31. Ini adalah suatu himpunan dikatakan denumerable atau tak hingga tapi dapat dihitung ya, countably infinite kalau terdapat bijeksi antara n ke s, gitu ya. Ini juga kita bahas. Oke, yang kedua dia countable kalau dia finite atau denumerable. Oke, denumerable, nah ini saya. Oke. Ini denumerable gitu ya. Atau countably infinite. Ini berhingga tapi bisa dihitung gitu ya. Jadi misalkan S suatu himpunan gitu ya, set himpunan, maka dia S adalah denumerable jika terdapat suatu fungsi bijektif gitu ya. Fungsi bijektif dari bilangan asli ke S. Oke, contohnya adalah seperti ini. Contoh, di sini misal saya punya fungsi E, dia adalah fungsi 2N gitu ya, bilangan genap, untuk N-nya bilangan asli. Oke, bagaimana membuktikan si E ini dia adalah bisa dihitung gitu ya, denumerable, adalah kita dengan menemukan suatu fungsi injektif dari N ke S. Jadi saya pengen punya fungsi nih dari N bilangan asli gitu ya, dari N gitu ya ke 2N ya. Nah, saya ingin punya fungsi dari N ke S gitu ya, dan fungsinya adalah bijektif. Yang gampang adalah Fn sama dengan 2N kan ya. Paling gampang kita fungsinya adalah Fn sama dengan 2N ya, untuk N-nya anggota bilangan asli. Oke, yang kedua kita sudah definisikan nih fungsinya nih. Kita sudah definisikan fungsinya N ya. Berarti yang pasti dapat tentang apa ini. Oke, kita buktikan dia bijektif atau enggak yang pertama. Oke. Well defined function, fungsi terdefinisi dengan baik, udah bisa lah ya pembuktiannya. Yang kedua, kita buktikan dia injektif.
Kita buktikan injektif. Injektif nggak? Injektif ya. Oke. Injektif nggak dari 2N ke N? Oke. Oke. Kebalik kayaknya, bukan dari N ke S nih. There is a bijection dari S ke N, sama aja sih kayaknya, N ke S. Oke, bijektif sama ya. Oke. Oke, dari 2N ke N bijektif nggak? Bijektif ya? Sebentar, kalau saya punya bilangan genap di sini, dia pasti ada, nggak semuanya ya? Oke, bisa ya, injektif ya. Kalau kita misalkan dari N ke 2N, dari 2N-nya kita pasti bisa menemukan dengan inverse-nya berapa? Sebaliknya. Kalau kita punya Fn sama dengan 2N, inverse-nya berapa? Setengah ya? Setengahnya betul ya? Oke. Oke, silakan, ini bisa dibuktikan deh. Bisa dibuktikan dia fungsi, buktikan dia fungsi. Ini waktunya udah 36. Oke, buktikan dia fungsi gitu ya. Buktikan dia injektif. Oke, buktikan dia bijektif. Oke, kayaknya tentang denumerable ini kita akan teruskan. Minggu depan saya akan bahas tentang denumerable dan fungsi-fungsi yang countable. Kayaknya nggak akan sempat. Kita ke latihan tadi baru satu ya. Satu latihan. Saya cari. Oke, nomor 8 di exercise tadi, nomor latihan ya. Latihan tadi nomor 14 ya. Lalu nomor 8. Oke, 14 jelaskan. Oke, nomor berapa lagi ya? Satu lagi nomor 13 deh. Oke, 3 aja cukup. Komposisinya belum ada ya. Di sini komposisinya absen ada nggak? Oke, terima kasih. Oh, udah ada ya sekarang ya. Itu cuma sampai 16, tapi paling nanti pas udah UTS. Perpakan kayaknya. Iya, ya itu udah terakhir. Paling nanti udah UTS bisa lagi. Oke, nanti kita minta lagi aja udah UTS. Jadi dia nggak masuk. Nah, ini saya buat nanti. Kayaknya udah PKRS juga ada yang dari luar, maksudnya yang sebelumnya nggak ngontrak di sini tapi masuk, ada nggak? Ada yang nggak ada di absen, ada nggak? Nggak ya, udah semua ya. Namanya siapa? Kami. Boleh dimasukin aja di bawah. Oke, di bawah sini.
Kasih ya. Ini nanti Dikembalikan. Ada maksudnya ini saya tadi lagi diingat-ingat. Nanti saya masukin ini kan Vivi nggak masukkan kayaknya dia pakai RS sama Rezeki aja kan 2 ya. Ya saya hafal. Terima kasih. Oke, satu lagi nomor 16 ya. Nah. Oke, 8.40. Terima kasih atas kerja kelas belajarnya hari ini. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? 8? 8, betul kan ya? Ini nomor exercise 11 ya? Maksudnya apa? Semuanya. Nomor 8, nomor 13, 14, bukan 13 maksud saya. Oke, salah. 8, 10 kayaknya. Ya, 1.1 semuanya. Oke, sebentar. Nomor 13-nya, ini saya hapus deh. 14, 8, dan 16. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.